Selamat malam, dengan kami kelompok 4 dengan mata kuliah Sistem Multimedia. Topik kami adalah Integration of Real-Time Ray Tracing into Interactive Virtual Reality System. Anggota kelompok kami dengan Mas Dwi Prasetyo, Mbak Claudian Ezra, Mbak Adelia Putri, Mas Muhammad Ilham Ardi, dengan saya sendiri Jovita Kusuma, lalu Mas Muhammad Anugrah, dan Mas Ismail Wibiwicaksono. Oke, pertama, ray tracing adalah teknik rendering 3D yang menghasilkan gambar dengan tingkat keakuratan dan realisme yang tinggi. Cara kerja teknik ini adalah dengan melacak setiap sinar cahaya yang keluar dari sumber cahaya memantul di permukaan objek dan akhirnya sampai ke kamera. Dengan menggunakan teknik ini, pengguna dapat menghasilkan gambar dengan efek cahaya yang sangat realistis seperti bayangan, refleksi, refraksi, dan pencahayaan yang sangat mirip dengan cara cahaya berperilaku di dunia nyata. Selanjutnya, saat ini kinerja prosesor ditingkatkan dengan menambahkan banyak cores dalam satu chip, baik pada CPU hingga 8 core maupun GPU hingga 240 core. Bahasa pemrograman GPU yang masih bersifat vendor spesifik, misalnya seperti CUDA, namun standar baru seperti OpenCL memungkinkan performa tinggi pada PC biasa yang sebelumnya hanya dapat dicapai oleh superkomputer. Solusi dari masalah ini adalah sistem paralel yang terdiri dari mesin real-time ray tracing artifact dan real-time skin graph (RTSG). Artifact mempercepat proses rendering ray tracing hingga bisa digunakan untuk aplikasi virtual reality secara interaktif. RTSG memungkinkan deskripsi fleksibel 3D environment berbasis X3D yang menghubungkan antara sistem VR dan berbagai mode rendering termasuk ray tracing dan rasterisasi cepat via OBS. Selanjutnya, pendahuluan. Pendahuluan. Salah satu area penerapan dari aplikasi virtual reality adalah untuk mendukung pengambilan keputusan visual dalam desain, pengembangan produk serta visual arsitektur. Penggunaan seperti ini membutuhkan kemampuan untuk memvisualisasi properti objek secara akurat seperti jenis material, kekhasan permukaan, warna, bentuk, atau kelengkungan. Hal ini membutuhkan simulasi pencahayaan yang akurat di dalam suatu lingkungan yang mungkin berasal dari banyak sumber cahaya. Sistem VR saat ini sebagian besar menggunakan teknik rasterisasi plastik untuk menghasilkan gambar, namun berbeda dengan permainan komputer di mana pengembangan konten dan optimalisasi tampilan visual bisa memakan waktu bertahun-tahun. Aplikasi VR harus mampu menampilkan dan berinteraksi dengan adegan 3D secara langsung hampir tanpa praproses atau penyetaraan manual terhadap parameter adegan dan tampilan. Padahal hasil visualnya justru harus memenuhi standar yang lebih tinggi karena gambar yang ditampilkan bukan hanya sekedar terlihat bagus, tapi dasar bagi keputusan penting sehingga harus handal. Disinilah teknologi rasterisasi tradisional mencapai batasnya. Meskipun memiliki performa yang tinggi, berkat akselerasi perangkat keras, pipeline grafis yang telah ditentukan membuatnya sulit digunakan secara fleksibel teknik rendering lainnya. Kebanyakan teknik yang tersedia lebih mengutamakan efek visual daripada realisme fisik dan upaya pengembangan serta biaya rendering meningkat drastis ketika harus mendukung realisme untuk berbagai jenis adegan. Contohnya adalah demo Medusa dari Nvidia. Ray tracing waktu nyata real ray tracing adalah pendekatan alternatif terhadap rasterisasi mendukung stimulasi pencahayaan secara fisik akurat termasuk refleksi, bayangan keras dan halus, sumber cahaya dinamis, serta material dan pencahayaan yang telah diukur. Gambar yang dihasilkan memiliki kualitas visual tinggi jika data inputnya baik, sulit dibedakan kenyataannya. Oke, untuk yang selanjutnya ada tinjauan pustaka. Penelitian ini merujuk pada berbagai studi sebelumnya. Salah satunya pada buku yang berjudul Real Time Rendering oleh Ann Kennen-Moller dan Haynes pada tahun 2002 yang membahas prinsip dasar pipeline grafis klasik yang berbasis rasterisasi yang banyak digunakan dalam sistem VR dan juga game komersial. Namun pendekatan ini dinilai kurang fleksibel untuk kebutuhan visualisasi realistis dalam waktu yang nyata atau real time karena menempatkan efek visual di atas akurasi fisika pencahayaan. Sebagai alternatif, penelitian oleh Walt 1 dan kawan-kawan pada tahun 2001 memperkenalkan konsep coherent ray tracing sebagai metode rendering interaktif dengan pendekatan simulasi pencahayaan yang lebih realistis. Metode ini memungkinkan penciptaan bayangan yang lebih halus, pantulan, dan pencahayaan dinamis walaupun menuntut daya komputasi yang tinggi. Selanjutnya,
Selain aspek rendering, penelitian sebelumnya oleh Quen Hibi pada tahun 2007 juga telah membahas scene graph seperti Open Scene Graph yang digunakan untuk mengorganisasi elemen 3D secara hierarkis. Namun, scene graph ini dinilai tidak kompatibel dengan sistem ray tracing. Lebih lanjut, dalam hal komputasi terdistribusi, penelitian oleh Rippliger dan kawan-kawan pada tahun 2008 memperkenalkan sebuah URay, yaitu sebuah framework yang mampu mendistribusikan beban rendering ke banyak komputer melalui jaringan dengan menggunakan pendekatan flow graph dari Network Integrated Multimedia Middleware. Pendekatan ini memungkinkan pemrosesan paralel dan sinkronisasi antar node sehingga memungkinkan rendering adegan besar dalam kualitas yang tinggi. Dengan merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini membangun fondasi untuk mengintegrasikan real-time ray tracing ke dalam sistem VR secara efisien dan juga fleksibel, menjawab kebutuhan visualisasi realistis dalam berbagai bidang industri seperti desain produk, arsitektur, dan juga simulasi interaktif. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Ilham. Baik, sekarang tentang metode penelitian. Jadi penelitian ini memakai metode rekayasa sistem berbasis eksperimen prototype, dengan fokus utamanya yaitu membangun dan menguji sistem render real-time berbasis ray tracing dalam aplikasi virtual reality atau VR. Nah, pada integrasi dan tujuan pengujiannya, jadi sistem ini diuji dengan cara diintegrasikan ke platform VR existing, contohnya Lightning, dan integrasi dilakukan di level scene graph, bukan aplikasi, agar kompatibel tanpa perlu modifikasi yang besar. Kemudian pengujian itu menilai beberapa poin, yaitu pengujian itu menilai 3 poin. Yang pertama, kualitas visual hasil ray tracing. Yang kedua, kinerja sistem dalam skenario VR interaktif. Dan yang ketiga, kemampuan distribusi beban komputasi secara efisien ke banyak komputer. Lalu hasilnya menunjukkan sistem ini cocok untuk VR imersif dengan kualitas visual yang tinggi, meskipun masih butuh hardware yang kuat. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan dari hasil dan pembahasan. Untuk kualitas visual sebagai kebutuhan dasar VR, salah satu hasil penting dari studi ini adalah bahwa VR membutuhkan representasi visual yang akurat dan realistis. Tidak hanya dari segi tampilan estetik, tetapi juga dari segi material fisik, pencahayaan dinamis, hingga refleksi dan bayangan yang tepat. Hal ini penting karena gambar dalam VR menjadi dasar pengambilan keputusan yang bersifat teknis atau desain. Teknis rasterisasi klasik dinilai kurang mampu memenuhi standar ini karena tidak dirancang untuk memprioritaskan realisme fisik, melainkan kecepatan rendering. Sebagai contoh, demo Medusa dari NVIDIA memerlukan 120 rendering pas per frame hanya untuk mencapai tampilan yang mendekati realistis. Yang jelas, tidak efisien untuk aplikasi interaktif seperti VR. Next. Untuk real-time ray tracing sebagai solusi alternatif, yaitu salah satu hasil penting dari studi ini adalah bahwa VR membutuhkan representasi visual yang akurat dan realistis. Tidak hanya dari segi tampilan estetik, tetapi juga dari segi material fisik, pencahayaan dinamis, hingga refleksi dan bayangan yang cepat. Hal ini penting karena gambar dalam VR menjadi dasar pengambilan keputusan yang bersifat teknis atau desain. Namun, keterbatasannya terletak pada beban komputasi yang sangat tinggi. Untuk mengatasi hal ini, para peneliti mengembangkan Artifact, sebuah engine ray tracing modular yang mengoptimalkan performa di CPU dan GPU modern menggunakan pendekatan SIMD dan template C++. Next. Artifact bukan mesin rendering lengkap, melainkan perpustakaan template yang memungkinkan perakitan mesin ray tracing khusus dengan kinerja tinggi namun tetap fleksibel secara arsitektur. Pendekatan ini menyatukan performa kode SIMD dengan fleksibilitas pemrograman berorientasi objek atau OOP. Keunggulan lainnya adalah kode dapat dikompilasi secara dinamis berdasarkan kebutuhan aplikasi, bukan sekedar pustaka biner tetap. Untuk penggunaan umum, tersedia pula pustaka biner yang telah dioptimalkan sebelumnya. Untuk RTSG atau Scene Graph baru untuk ray tracing, yaitu menangani kompleksitas dan ukuran adegan yang sangat besar. Tim peneliti mengembangkan framework URay yang mendistribusikan proses rendering ke banyak mesin komputer atau cluster. URay berbasis NMM atau Network Integrated Multimedia Middleware dan mendukung
mendukung pemrosesan paralel melalui pembagian file gambar. Pendekatan ini sangat efisien karena dalam ray tracing, setiap pixel dapat dihitung secara independen, menjadikan distribusi beban komputasi lebih mudah dibanding rasterisasi tradisional. Kemudian integrasi dalam sistem VR Lightning. RTSG dan Artifact diintegrasikan ke dalam sistem VR bernama Lightning, menggantikan arsitektur sebelumnya yang berbasis OpenSceneGraph dan OpenGL. Karena RTSG mendukung standar X3D dan bersifat agnostik terhadap renderer, maka aplikasi VR yang sudah ada tidak perlu ditulis ulang. Logika aplikasi dibagi dua, yaitu satu, komponen berbasis objek dapat langsung dimodelkan dalam X3D. Yang kedua, komponen lintas objek seperti simulasi lalu lintas dikembangkan di level sistem VR. Untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mbak Claudian. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Sorry teman-teman, suara aku kedengeran nggak ya? Halo, suara aku kedengeran nggak? Dengeran cuman Terdengar, agak Mbak, terdengar. sedikit Ya, mendem. agak sedikit Segera, mendem. Mbak. Mm-mm. Suara aku? Masuk. Ah, Aman, oke, Mbak. oke. Ah, oke, oke. Di sini aku bakal menjelaskan kesimpulannya dari presentasi kita hari ini. Di sini, jadi penelitian ini itu menunjukkan bahwa sistem paralel yang mengintegritaskan artefak dan RTSG mampu mengatasi keterbatasan sistem VR tradisional yang masih mengandalkan karakteristik klasik. Artefak mempercepat proses ray tracing hingga cukup responsif untuk kebutuhan interaktif dalam VR. Sementara RTSG memungkinkan manajemen scene graph secara fleksibel dan kompatibel dengan standar X3D. Dengan integrasi ke sistem VR seperti Lightning, solusi ini memberikan visualisasi yang realistis dan akurat secara fisik. Yang penting dalam pengambilan keputusan desain dan teknik. Keunggulan sistem ini terletak pada yang pertama, kualitas visual tinggi dengan pencahayaan dan material realistis. Yang kedua, komputasi paralel dan terdistribusi melalui framework Array. Yang ketiga, fleksibilitas integrasi ke platform VR existing tanpa perubahan besar pada aplikasi. Namun, implementasi ini tetap menuntut hardware yang kuat karena kompleksitas perhitungan ray tracing. Secara keseluruhan, sistem ini menjanjikan peningkatan signifikan dalam akurasi dan realisme visual untuk aplikasi virtual reality profesional. Oke, untuk saran penutupnya bisa aku serahin ke Mas Ilham. Mas Saya akan Anugrah. menyampaikan saran. Oke. Sorry, ke Mas Anugrah. Oke, Silakan, Mas saya akan Anugrah. menyampaikan saran dan sekalian dengan penutup di presentasi ini. Saran dan penutup saya adalah dengan perubahan zaman yang kian modern, kita sebagai manusia mampu menciptakan banyak teknologi mutakhir yang sangat berguna dalam kehidupan dewasa ini. Namun tetap, yang menjadi perhatian bagi kita yaitu penggunaan teknologi tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan kita atau melenceng dari yang seharusnya. Virtual Realistic System hadir sebagai salah satu terobosan paling mutakhir dalam satu dasawarsa terakhir. VR bertujuan untuk memberikan gambaran yang telah realistis dalam merencanakan sesuatu. Salah satunya dalam bidang arsitektur, terutama dalam menentukan desain serta detail yang diperlukan dalam merancang suatu sketsa bangunan yang akan dibuat. Namun, di balik canggihnya suatu teknologi, kita harus sangat bijak dalam memanfaatkannya agar mengurangi ketergantungan manusia terhadap teknologi yang nantinya menyusahkan manusia itu sendiri pada saatnya. Oke, next. Terima kasih atas waktunya. Sekian dari kelompok kami.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.